Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 Abu Hurairah, Abu Ubaidah dan juga Khalid bin Walid. Berjumpa lagi dengan Pak Hakim pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau yang kalian kenal dengan pelajaran SKI. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Baik anak-anak, silahkan kalian simak materi ini dengan senang hati dan juga riang gembira. Sebelum kita mempelajari bagaimana upaya Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah, terlebih dahulu Pak Hakim akan mengajak kalian untuk flashback atau mengulang kembali materi kita di kelas 4 lalu, yaitu tentang keadaan masyarakat Madinah sebelum Rasulullah datang. Jadi bagaimana sih keadaan masyarakat Madinah sebelum Rasulullah datang? Yuk kita simak bersama. Sebelum datangnya agama Islam, kota Madinah dulu bernama Yathrib. Lalu agama Nasrani, Yahudi dan juga paganisme atau menyembah benda mati dan juga alam merupakan agama mayoritas penduduk Yathrib kala itu. Masyarakat Yathrib terdiri dari bangsa Yahudi dan juga bangsa Arab asli. Terus suku Yahudi terbesar di kota Madinah atau kota Yathrib kala itu adalah Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Sedangkan masyarakat Arab terdiri dari suku Aus dan juga suku Khazraj. Namun karena seringnya adu domba dan perebutan kekuasaan, kedua bangsa tersebut, baik bangsa Yahudi maupun bangsa Arab dan juga suku-sukunya, saling terlibat peperangan dan tidak akur. Kalau begitu, bagaimana ya cara Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Yathrib atau Madinah ini? Yuk kita cari tahu. Ada banyak sekali upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW demi menjaga kerukunan masyarakat di Madinah. Salah satunya di bidang sosial. Rasulullah menciptakan kerukunan antar suku bangsa di Madinah. Rasulullah tidak membedakan agama mereka, suku mereka, dan juga bangsa mereka. Lalu, untuk kaum muslimin sendiri, Rasulullah juga mempersatukan sahabat muhajirin, yakni orang-orang Mekah yang mau berhijrah ke Madinah, dan juga kaum Ansor, yakni orang asli pribumi Madinah yang mau menolong dan membantu kaum muhajirin yang berhijrah. Kemudian di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Nabi Muhammad SAW melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduk. Contohnya, kaum muhajirin memiliki keahlian berdagang, sedangkan kaum Ansor memiliki keahlian bercocok tanam atau bertani. Maka mereka saling bertukar ilmu dan bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi kaum Ansor yang menanam tanaman-tanaman, lalu kaum muhajirin yang mendagangkannya, sehingga terciptalah masyarakat Madinah dengan ekonomi yang makmur dan sejahtera. Selanjutnya, upaya yang dilakukan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah adalah dalam bidang agama. Nabi Muhammad SAW membangun masjid untuk tempat ibadah. Namun bukan hanya untuk beribadah sholat saja, namun juga untuk banyak sekali kegiatan ibadah yang lain, seperti untuk kegiatan berdakwah dan pengajaran agama, bermusyawarah untuk urusan umat, mengatur strategi perkembangan agama Islam dan juga strategi perang, dan banyak sekali manfaat masjid pada waktu itu. Adapun masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah SAW adalah Masjid Nabawi. Lalu upaya terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah adalah dalam bidang pertahanan. Jadi salah satu fokus utama Rasulullah dalam bidang pertahanan adalah pertahanan iman dan militer. Lalu Rasulullah juga melakukan musyawarah dalam menentukan taktik, menghindari pertempuran fisik dengan mengusahakan jalan damai atau diplomasi, tidak mudah terpancing emosi, serta membangun komunikasi militer yang tegas,
selalu waspada terhadap pergerakan musuh, dan memberi pujian dan bersikap adil kepada para pasukannya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Pak Hakim harap kalian bisa memahami materi hari ini, dan juga jangan lupa kalian kerjakan tugas yang Pak Hakim sampaikan, yang sudah Pak Hakim siapkan dalam materi pembelajaran hari ini. Seperti biasa, kalian cukup menulis jawabannya saja, lalu kalian foto tugas tersebut dan dikirimkan ke nomor WA Pak Hakim seperti biasanya. Baik anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.